Kita nyanyi langsung jaga. Hmm. Ini ya. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Pujilah hari surga. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari biara ini, maafkan kami jika itu romo. Yang kotak tengah, yang kotak tengah, nah itu besar.
mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan, Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan, hingga dalam setiap dalam kasih-Mu, cinta terilah dan semudah
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia.
Wujudkan visi misi ayat. Terus Tuhan beserta kita. Santo Yohanes Gabriel, lindungi dan doakan kami. Kau melindungi yayasan pendidikan Keuskupan Surabaya, mengarahkan pendidikan berguna gereja lokal, cerdas kehidupan bangsa Indonesia Tuhan visi. Tunjukkan visi misi ayat. Maju terus Tuhan beserta kita. Yohanes Gabriel, lindungi dan doakan kami. Harap bintang berani kau tetap layunkan langkah menuju cita sejati kasih kesenangan dan Tuhan. Ingatlah Yesus Kristus, ajaran gereja menjiwa.
visi misi yayasan Tuhan beserta kita Yohanes kami lindungi dan doakan kami untuk pelayanan dan bangsa Kompasión dan vision Yesus yang saudara, mari semua pada Tuhan kita sambut tubuh dan darah dari Putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiga orang satu, ini hidup yang baru, budi dan hati dalam roh ilahi. Sekarang semua Tuhan kita sambut tubuh dan darah dari Putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Intensi misa kita tunjukkan ucapan syukur hari ulang tahun Yayasan Yohanes Gabriel ke-96 tahun. Bersama-sama kita sebagai pelaku di dalamnya, kita siap sedia untuk mentransformasi diri dengan membentuk kolegialitas yang semakin cinta kasih, solidaritas yang sungguh-sungguh berbelas kasih, dan kita membangun tata kelola yang baik, membangun iklim dan sistem yang kuat. Kita juga berdoa mohon berkat untuk Bapak dan Ibu guru serta karyawan yang melayani di BKS PKSD perwakilan 3. Dan juga kita mohon berkat Tuhan dalam pelaksanaan ujian pegawai tetap yayasan pada hari Selasa. Semoga Tuhan memberikan kelancaran dan lulus ujian. Mari juga kita satukan masing-masing intensi pribadi kita dalam doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu.
para guru, para karyawan yang terkasih, kita bersyukur kita bisa ada dalam Yayasan Yohanes Gabriel, terkhusus pada perwakilan 3, terkhusus lagi para guru dan karyawan TK dan SD. Umur kita sebagai komunitas, sebagai kolegialitas sudah 96 tahun. Kalau 96 tahun itu ada 4 generasi ya. Kalau setiap generasi 25 tahun, 25 tahun. Umur kita sudah kakek nenek, maka kita sudah tumbuh ya dalam perjalanan ini. Satu bangun dalam perjalanan. Namun satu bangun itu ya kita belajar tentang perubahan, selalu mengadaptasi, sehingga kami yakin para guru, karyawan memiliki mental mentransformasi diri, senantiasa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan agar kita tetap relevan, di samping kita tetap mempertahankan yang tetap, yaitu nilai-nilai yang khusus dari yayasan kita ini. Terima kasih untuk kebersamaan ini, terima kasih untuk kerja keras kita, untuk perjuangan yang panjang ini. Dan rasa syukur ini kita satukan dalam Ekaristi. Kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan kita ini. Kita sangat menyadari kita ini kerapuhan. Kadang di tengah perjalanan kita drop, lelah, mengeluh, sehingga rasanya berat sekali perjalanan ini. Namun hari ini kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Allah Immanuel yang sudah menyertai kita dalam keluh kesah dan sekaligus kegembiraan ini. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber cinta dan belas kasih, Engkau telah menyalakan api perubahan di dalam yayasan kami, terkhusus pada BKS TKSD perwakilan 3 ini, yaitu dengan Yesus, api cinta kasih-Mu itu. Kami mohon semoga cinta dan belas kasih-Nya melepaskan kami dari segala kebimbangan, keraguan,
kelemah lesuan menuju pembaharuan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersamamu dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mengingat kelemahanmu, aku berbicara secara manusia. Sebagaimana kalian dahulu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kalian kepada kedurhakaan. Demikianlah sekarang kalian harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kalian kepada pengudusan. Sebab waktu kalian menjadi hamba dosa, kalian bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kalian petik daripadanya? Semuanya menyebabkan kalian sekarang merasa malu, karena kesudahannya ialah kematian. Tetapi sekarang kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Maka kalian memperoleh buah yang membawa kalian kepada pengudusan dan akhirnya hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara lima orang dalam satu keluarga. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan puteranya dan putera melawan bapaknya. Ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para guru dan karyawan yang terkasih, mari bersama-sama pada hari ulang tahun kita sebagai kolegialitas Yayasan Yohanes Gabriel ke-96 ini, kita berani menata tata kelola, membangun iklim dan sistem yang menuju kolegialitas dan solidaritas yang transformatif. Kita semua tahu bahwa hidup ini adalah perubahan, seperti sungai yang selalu mengalir. Tidak ada air yang sama, selalu berubah. Maka siapa yang suka dengan kemapanan, hati-hati, tunggu waktu, mesti dia tertinggal. Kita harus selalu beradaptasi dengan perubahan. Namun hati-hati juga dengan perubahan. Dalam bahasa Arab ada nur dan nar. Nur itu cahaya, nar itu api. Sama-sama padamnya, sama-sama terangnya. Namun substansinya, hakikatnya sangat berbeda. Kalau api itu memberangus, membakar, membuat habis. Kalau cahaya, nur, itu adalah sungguh-sungguh menerangi. Hati-hati sekali terhadap perubahan, terhadap padam, ya, ada nar, ada nur. Selalu ada unsur hati-hatinya. Dan kita mencari nur, mencari cahaya, bukan memegang api. Kalau kita ngomong tentang perubahan, Ibu Suli,
Ibu Lili ada di hadapan saya. Saya berhadapan dengan Ibu Lili. Tiba-tiba lampunya mati. Ibu Lili nggak kelihatan. Padahal mata saya sehat sekali. Saya mencari-cari Ibu Lili, padahal ada di hadapan saya. Saya membutuhkan cahaya. Tradisi kuno itu seringkali Allah digambarkan sebagai cahaya. Dengan cahaya kita bisa melihat. Tanpa cahaya, apalah mata yang sehat ini. Kita buta, sehingga kita meminta Allah yang Maha Kasih. Domine ut vitia. Tuhan, semoga kami, saya dapat melihat. Kita ini buta. Intelektual kita di tengah peradaban ini enggak cukup. Kita butuh Allah, butuh cahaya untuk melihat perubahan-perubahan ini. Ini nar atau nur, ini api atau cahaya. Kita butuh Tuhan yang adalah cahaya itu. Kalau kita lihat laron itu selalu mencari cahaya. Kalau sudah ketemu cahaya, apa yang terjadi? Sayapnya patah dan dia mati. Tapi selalu mencari cahaya. Demikian juga semoga para guru TK dan SD selalu mencari cahaya. Kalau ketemu cahaya, ya kita mati, tapi Allah hidup dalam diri kita. Diriku mati, tapi kebersamaan yang hidup dalam diri kita. Cara hidup lamaku mati, tapi cara hidup yang baru yang ada bersama dalam diri kita. Kita semua membawakan diri kepada cahaya itu. Hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus adalah terang itu yang memelekkan orang sehingga orang bisa bangun dari tidurnya. Tanggapannya macam-macam. Ketika bangun ada yang terganggu, terusik, lalu marah. Tapi ada yang terinspirasi dan mau membangun inspirasi itu sebagai panggilan hidupnya. Sehingga dia sungguh-sungguh ada dalam kebaharuan karena cahaya itu. Semoga para guru dan karyawan demikian punya karakter kepribadian mencari cahaya. Sehingga kita dengan rela hati senantiasa mentransformasi diri. Baik dalam hal-hal yang rutin ya seperti tata kelola, administrasi, mengajar, administrasi, ya, laporan-laporan, sekaligus karakter kita, karakter cahaya. Pasangannya cahaya itu dalam tradisi kuno itu cermin. Cahaya bisa terpantul kalau cerminnya bersih. Cahaya sulit terpantun, teredam dalam cermin, kalau cerminnya itu buram, kotor, penuh lemak. Kita ini adalah cermin, memantulkan Allah, memantulkan pembaharuan, memantulkan sifat Allah. Maka kita harus menjaga diri kita untuk bersih seperti cermin. Sehingga anak-anak didik kita, para orang tua, dan orang-orang yang berkepentingan dengan kita melihat cahaya dalam diri kita. Jangan sampai diri kita buram, usam. Sama sekali tidak memantulkan cahaya itu. Sehingga menjadi sandungan di tengah-tengah kebersamaan. 96 tahun usia yang panjang sekali. Kita dibentuk dari pengalaman jatuh bangun, sedih gembira. Dan mari bersama-sama para guru dan karyawan terkasih, kita mengundang Tuhan Yesus yang adalah cahaya
yang membuat kita bisa melihat dalam proses kita sebagai guru dan karyawan untuk menghadirkan Yayasan Yohanes Gabriel di tengah peradaban ini yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan zaman. Dan kami terima kasih terhadap Anda semua yang sudah berkorban dengan sangat. Dan kami senantiasa meminta tolong kepada Anda semua. Ayo semua daya yang Anda miliki, ayo dieksplor. Kita punya wadah Yayasan Yohanes Gabriel untuk mengeksplor semua daya Anda. Sehingga emas yang ada dalam diri Anda mulai nampak. Dan cermin itu mulai bersih. Sekaligus kita bersyukur kepada Yayasan Yohanes Gabriel yang menjadi wadah itu. Sehingga kita mampu mengeksplor itu. Dan kita akhirnya bisa memaknai hidup kita, keberartian kita. Karena Anda semua sudah mengeksplor sedemikian rupa kemampuan-kemampuan Anda yang terpendam yang Anda baktikan untuk Yayasan Yohanes Gabriel ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan selamat ulang tahun ke-96 untuk kita semua.